terpenting adalah physical distancing, menjaga jarak antar sesama. Nah, untuk tema kita di hari ini, edisi 21 September 2020, kita akan membahas mengenai progres pembangunan jalan tol Bengkulu-Palembang. Dan tentunya nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita di pagi hari ini. Dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera Koridor Tol Palembang-Bengkulu terus dilajukan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus mengganas. Dan tentunya koridor Indralaya, tol Simpang Indralaya Muara Enim, tol Muara Enim Lahat Lubuk Linggau, dan tol Lubuk Linggau Curug Bengkulu, seksi Bengkulu Taba Penajung masih terus dilakukan. Dan untuk ruas SP Indralaya Muara Enim sepanjang 119 km ditargetkan beroperasi pada Desember 2023. Nah, kita akan mengetahui nih bagaimana progres antara tol Bengkulu Palembang yang sedang dikerjakan pada saat ini. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 21 September 2020 dan pagi hari ini sudah bersama dengan narasumber kita ya dengan tema progres pembangunan jalan tol Bengkulu Palembang. Kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Sri Hastuti Hadiningsih selaku Project Director PT Hutama Karya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu Ya, karena ya. itu yang kita harapkan gitu Bu ya. Siap. Di tengah pandemi ini. Insya Allah. Nah, Ibu Hastuti, panggilannya Ibu Tuti aja ya, saya boleh, panggil Ibu Tuti. siap, nggak apa-apa, Nah, Ibu biar Tuti lebih familiar gitu ya. Iya, lebih akrab dipanggil Siap, Ibu Tuti ya. seperti itu. Nah, sudah berapa lama Ibu Tuti pembangunan jalan tol Trans Sumatera Koridor Tol Palembang-Bengkulu ini dijalankan? Iya, dalam hal ini PT Hutama Karya Persero mendapatkan penugasan dari pemerintah sesuai dengan Perpres 100 tahun 2014 dan nomor 117 tahun 2015, di mana PT Hutama Karya mendapat penugasan untuk membangun jalan tol di Trans Sumatera. Ya. Kemudian waktu berjalan sesuai dengan Perpres 117 ini adalah dibangun tidak hanya backbone-nya saja, jalan utamanya saja, tapi dibangun juga sirip-siripnya. Di antaranya adalah yang Bengkulu ini. Jadi tracknya adalah ruas Indralaya, Muara Enim, Lubuk Linggau, Curug Bengkulu. Nah, yang kami lakukan di sini adalah untuk ruas Lubuk Linggau, Curug Bengkulu, di mana progres sampai dengan saat ini dari tahap 1 yang kami lakukan, kami kerjakan adalah sepanjang 17,6 km dengan progres fisik sampai dengan saat ini adalah 32%. 32% ya, fisik ya. Itu yang sudah kami lakukan di sini. Untuk dari ruas jalan Lubuk Linggau Curug ya, itu Ya. kira-kira berapa kilometer Ibu? Untuk Lubuk Linggau Curug Bengkulu ini total semuanya 96 km. 96. Ya, rencananya dibagi dalam 3 tahapan. Jadi tahap 1 yang sudah kita laksanakan adalah Bengkulu Taba Penajung 17,6, kemudian Taba Penajung sampai dengan Taba Penajung sampai dengan Curug itu 23,7, kemudian dari Curug ke Lubuk Linggau itu 54,5. Ya. Baik. Nah, itu kapan tuh target dioperasikan lagi itu? Nah, kalau untuk yang tahap 1 ini kami sedang menuju ke sana ya, artinya menuju penyelesaian pekerjaannya. Ini diharapkan tahun 2021 ini sudah dapat digunakan. 2021 ya? Iya, tahun depan, insya Targetnya, Allah. insya Allah, dan semoga kita harapkan semoga lancar Ibu ya. Siap, insya sehingga Allah. bisa Amin, beroperasi dengan baik. Berarti Iya. tahap 1 ini Bengkulu Taba Penajung. Iya. Kemudian tahap 2 Taba Penajung Curug, tahap ketiga Curug Lubuk Linggau. Baik. Nah, menyangkut lahan yang terpakai untuk pembangunan jalan tol ini Ibu Tuti. Di era Bengkulu apakah pembebasan lahannya ini sudah tuntas atau masih sedang diproses?
Untuk 17,6 kilo yang kami kerjakan ini, lahannya sampai dengan saat ini progresnya 66%. 66% Ya, sudah 66%. tuntas. Yap. Insya Allah kalau hari ini mudah-mudahan lancar semuanya ya, akan ada ganti rugi juga atau ganti keuntungan lah UGK, itu akan mencapai progresnya menjadi 70%. 70%. Ya. Nah, selama ini apa kendalanya Bu Tuti? Apakah mungkin muncul dari masyarakat yang protes seperti itu? Dan apakah ada kesulitan dalam hal ini? Untuk pembebasan lahan, alhamdulillah itu memang kami disupport oleh pemerintah daerah yang luar biasa baiknya, ya kan. Kemudian bimbingan dari Pak Gub juga, kemudian dari instansi terkait oleh BPN maupun dalam hal ini pembebasan lahan ini menjadi kapasitas Kementerian PUPR. Nah, kami Hutama Karya ini merupakan pengguna dari lahan yang disiapkan oleh PUPR. Ya. Kemudian kami sebagai penerima penugasan PT Hutama Karya, di mana penyedia jasa pekerjaan atau kontraktor yang membangun di tahap 1 ini adalah PT Hutama Karya Infrastruktur. Ini juga merupakan anak perusahaan dari PT Hutama Karya itu sendiri. Karena PT Hutama Karya sebagai badan usaha milik negara juga merupakan badan usaha jalan tol, di mana bisa membangun jalan tol, kemudian mengoperasikan juga setelah membangun. Berarti tidak ada kendala yang mungkin sampai saat ini tidak diselesaikan seperti itu? Ya, insya Allah tidak ada kendala, semuanya supportnya yang luar biasa dari Bengkulu ini, dan progres pengadaan lahan ini cukup cepat. Ya. Ibu contohnya Tuti, gini, contohnya di Desa Penanding. Di Desa Penanding yang dilalui untuk wilayah Bengkulu Tengah, alhamdulillah masyarakatnya 100% menerima. 100% tidak ada menerima ya? Tidak ada satupun yang menolak. Luar biasa kan? Ini luar bisa kompak sekali. 100% ya. Mungkin karena ya keinginan dari masyarakat sendiri untuk ini jalan tol yang pertama ya. Iya, pertama di Bengkulu yang pastinya. Ya. Dan sungguh masyarakat Bengkulu mensupport dengan adanya progres ini ya? Iya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Ya. Baik, Bu Tuti tadi mengatakan bahwa untuk ruas jalan Bengkulu ke Taba Penanjung ya ditargetkan 2021. Nah, kalau untuk secara keseluruhan dari Bengkulu ke Palembang itu secara keseluruhan kira-kira kapan nih Bu targetnya? Kami mengupayakan semuanya itu dapat terselesaikan di tahun 2024. 2024 semuanya. Ya mudah-mudahan ini kan yang biasanya kendala itu kan ada di pembebasan lahan ya. Nah ini yang mudah-mudahan semuanya juga support lahan yang kita butuhkan untuk membangun jalan tol ini bisa terselesaikan cepat seperti di Bengkulu ini. Baik, insya Allah ya. Amin, kita doakan Allah, semoga selesai cepat. Ya, insya Allah. Nah Bu Tuti, ini berapa banyak tenaga kerja yang dilibatkan dalam pekerjaan proyek jalan tol ini? Tenaga kerja yang ada di jalan tol ini kurang lebih sekitar 1.600-an pekerja. Ini termasuk yang memang skill dan unskill. Gitu. Kalau untuk kondisi para pekerja PT Hutama Karya di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa? Kan kita ketahui bahwa COVID masih terjadi ya, tapi tetap pekerjaan proyek ini terus berjalan. Bagaimana Ibu? Ya, kami melakukan kegiatan di proyek ini baik di kantornya maupun di lapangan tetap mengindahkan atau mengacu kepada tata cara dan protokol COVID-19 ya. Jadi kami upaya untuk pekerja yang datang, pekerja yang kita rekrut itu betul-betul sehat. Sehingga sehingga harapan dengan kondisi pekerja sehat otomatis progres juga dapat berjalan dan dapat kita produksi dengan baik.
Baik. Ya. Protokol kesehatan tetap dijalankan Iya, Ibu ya. betul. Baik. Nah, Ibu Tuti tadi mengatakan bahwa untuk pekerjaan proyek ini ada kerjasama dari PT Hutama Karya dengan pemerintah daerah, ini sangat bersinergi seperti itu ya. Iya, Nah, kalau secara spesifiknya untuk kerjasama ataupun koordinasinya seperti apa dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota dalam menjalankan proyek ini? Iya, dengan pemerintah kabupaten kota tentunya pada saat kami membutuhkan lahan melalui PUPR. Nah, ini disupport, sungguh-sungguh disupport. Artinya semuanya ini memang melakukan aktivitas dan koordinasi yang cukup cepat, cukup intens, ya kan? Kemudian juga transparan. Ini luar biasa. Kalaupun kami ada misalnya ada keluhan, ada kendala, kan tentunya tidak mungkin ya. Semua proses itu pasti ada kendala, ya kan? Ini cepat sekali terselesaikan, tidak lebih dari 1 minggu sudah clear gitu. Jadi luar biasa. Kota Bengkulu ini juga supportnya ke tol ini. Ya, gitu Mbak. Luar biasa ya. Ya. Oke. Nah, Ibu Tuti, kita kan untuk Provinsi Bengkulu, masyarakat Bengkulu ini kan baru merasakan adanya tol nantinya. Ya. Perdana loh ada tol di Bengkulu seperti Ya, itu. Mungkin masyarakat Bengkulu sangat antusias menyambut hal ini. Nah, bagaimana untuk tarif tol nantinya Ibu? Karena kan kalau misalnya di provinsi lainnya mungkin berbeda-beda ya. Apakah nanti untuk yang di Bengkulu ada tarif khususnya nih dari PT Hutama Karya? Iya. Kalau tarif tol yang akan diberlakukan pada saat nanti open traffic atau operasi nanti, tarifnya ini menjadi kapasitasnya Kementerian PUPR. Ya, tentunya untuk mendapatkan tarif ini melalui uji-uji tertentu, artinya ada uji layak fungsi. Kemudian harus dikeluarkan juga sertifikat layak operasi. Nah, setelah itu baru ditetapkan tarif. Tentunya tarif ini juga harus dihitung berdasarkan lalu lintas yang melalui, kemudian investasi yang dilakukan untuk pembangunan, ya kan, masa konsesinya. Nah, ini semuanya digodok menjadi kapasitasnya Kementerian PUPR. Oke, berarti ini wewenang dari Kementerian PUPR. Baik. Iya. Nah, kalau misalnya untuk melewati jalan tol nanti ya, tentunya kita dapat menghemat waktu dari sekarang seperti itu. Sekarang mungkin jalan tempuhnya 10 jam, bisa jadi nanti bisa 6 jam seperti itu. Kira-kira penghematan waktunya itu kisaran berapa jam sih, Bu? Iya, kalau secara perencanaan, jadi kalau dari Lubuk Linggo ke Bengkulu, sekarang kurang lebih kan 130 kilometeran ya, mungkin 130 kilometeran, ini akan memerlukan waktu 3,5 sampai 4 jam. Lubuk Linggo ke Bengkulu, ya kan? Insya Allah kalau nanti terbangun semuanya, ruas ini kurang lebih hanya 1,5 jam paling lama. 1,5 jam ya? Ya. Kemudian untuk yang ruas tahap 1 yang kami bangun ini, kalau secara biasa tanpa hambatan itu 45 menit sampai Tabah Penanjung. Ya, kalau sudah terbangun, insya Allah hanya 15 menit. Jadi terreduce 2/3-nya. 2/3 dari waktu normal. Iya, betul. Baik, luar biasa sekali nih. Apalagi masyarakat Bengkulu kalau pengen buru-buru langsung aja nih lewati jalan tol seperti itu. Dan yang pastinya saya yakin kalau misalnya masyarakat Bengkulu sangat menyambut baik nantinya dengan adanya ruas jalan tol ini dan antusias menyambut hal ini. Oke, Bu Tuti, nanti kita akan lanjut lagi berbincang mengenai tema kita di pagi hari ini. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 21 September 2020 dengan tema kita di hari ini adalah progres pembangunan jalan tol Bengkulu Palembang. Masih bersama dengan Ibu Tuti ya di pagi hari ini. Kita lanjut lagi Bu Tuti. Proyek ataupun pengerjaan jalan tol ini mulai kapan tepatnya dijalankan? Ya, kalau untuk yang ruas Lubuk Linggo, Curug Bengkulu ini, yang tahap 1 secara kontraktual itu September 2019 ya. September 2019. Hanya fisiknya ini baru dapat dimulai di Februari 2020. Karena kami menunggu lahan bebas yang di mana lahan bebas ini menjadi kapasitasnya PUPR.
Sisi lain itu tadi yang telah disampaikan bahwa supportnya dari pemerintah daerah Bengkulu ini salah satunya adalah adanya hibah lahan di daerah Bakorlu, di mana lahan ini dapat menyumbang panjang jalan main road itu atau jalan utama itu sepanjang 800 meter. 800 Ya. Nah, itu yang sudah kami awal kerjakan sambil menunggu lahan bebas di Februari. Setelah Februari ada pembebasan lahan dan terus bergerak, ini luar biasa, artinya cepatnya untuk pembebasan lahan ini. Ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa secara kontraktual itu September 2019 di mana penyedia jasa pekerjaannya atau kontraktornya adalah PT Hutama Karya Infrastruktur yang familiar atau lebih dikenal dengan HKI. Ya, itu yang sekarang sudah berprogres 32%. 32%. Berarti secara kontraktual ini kan September 2019, kemudian secara fisiknya di Februari, kurang lebih 5 bulan ya untuk masa. Ya, masa yang kita menunggunya itu. Ya, kurang lebih ya. Berarti targetnya nanti di 2021 pertengahan awal apa akhir, Ibu? Kami menuju penyelesaiannya ya, artinya kami tetap berusaha untuk bisa selesai di pertengahan 2021 ini sudah bisa kita gunakan, bisa di open traffic, karena untuk menuju digunakan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada uji layak fungsi, jadi tidak semata-mata selesai pekerjaannya saja, tapi ada tahapan-tahapan sertifikasi, ada tahapan-tahapan uji yang harus dilalui oleh PT Hutama Karya untuk bisa dioperasikan ruas ini. Berarti ada melalui beberapa tahap-tahap seperti itu. Ya, betul. Baik, Ibu tadi mengatakan bahwa ada kendala ya yang pastinya dalam menjalankan proyek ini, namun tidak kendala yang tidak berarti seperti itu, seperti kendala pembebasan lahan, dan apakah ada juga nih kendala alam yang dirasakan ketika pembangunan jalan tol ini? Ya. Kalau kendala-kendala kecil masalah proses administrasi ini dapat terselesaikan dengan baik dan cepat ya. Hanya di dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, kami juga mempunyai kendala terhadap satu cuaca. Cuaca? Ya, cuaca ini di awal-awal kami mendapatkan bahwa cuaca setelah jam 4 itu dapat hujan. Nah, ini kalau pekerjaan tanah, ya pekerja konstruksi kan dari bawah ya, dari tanah kemudian naik ke atas gitu, ini tidak bisa serta-merta hujan langsung kita bisa kerja. Nah, ini juga harus kita nunggu juga sampai kering kan gitu kan. Itu masalah kendala hujan waktu itu. Koridor September ke Februari ini kan curah hujannya cukup tinggi. Kemudian sisi lain adalah kontur dari tanah itu sendiri. Ya. Trase yang dilalui oleh ruas ini, tahap 1 Bengkulu Tabak Penanjung, ini luar biasa ekstrimnya. Ekstrim ya? Ya, lembah dan bukit ini luar biasa. Memang secara kondisi tanah bagus ya, tapi yaitu kadang-kadang kita harus menimbun sampai lebih dari 10 meter. Ini kan karena kami harus mengerjakan layer by layer per 20 cm terus gitu. Ini juga memerlukan ketelatenan, kemudian memerlukan satu kecermatan dalam menerapkan tata cara untuk mengerjakan konstruksi. Nah, ini kan kita juga dipandu oleh spesifikasi yang ketat, ya kan, bahwa jalan tol itu memang punya spesifikasi yang sangat tinggi. Nah, ini betul-betul kita hati-hati. Nah, kondisi yang ekstrim ini yang salah satunya kendala kami untuk bisa lari cepat, gitu kan, dibandingkan dengan kalau lahannya tuh datar-datar saja, gitu kan. Kalau datar ya lebih cepat larinya, tapi kalau kalau
naik turun gitu luar biasa kita. Luar biasa ya. ya. Betul. Itu kendala-kendalanya. Ya. Pertama cuaca, kemudian juga kontur tanah juga Kontur tanah, mempengaruhi. ya, betul. Ya. Ekstrim ya Ibu ya. Luar biasa ekstrimnya. Nah, karena lembah bukit lembah bukit dan iya. tentunya prosesnya lumayan cukup Betul. sulit. Iya, gitu. betul. Iya, betul. Nah, pada saat pengerjaan ini kata Ibu kan mengatakan bahwa lumayan ekstrim ya. Ya. Apakah mungkin ada insiden ataupun kecelakaan dari tenaga pekerja Ya. PT Utama Karya? Alhamdulillah sampai dengan hari ini dan mudah-mudahan jangan Ya. kami zero accident. Zero accident, ya, zero Oke, accident. Dan ini alhamdulillah. jadi moto kami. Kita bekerja tapi dengan tetap satu memperhatikan dan melaksanakan protokol COVID-19, kemudian tetap kita harus zero accident. Artinya semua pekerjaan sebelum memulai itu harus betul-betul safe, kemudian diberikan diberikan satu informasi ke pekerja terkait dengan harus seperti apa gitu. Jadi tetap dibina terus, diingatkan setiap pagi jangan sampai ada kecelakaan. Oke. Ya insya Allah mudah-mudahan para pekerja juga taat melaksanakan apa yang sudah digariskan dan diarahkan kepada mereka. Nah ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik sehingga itu tadi moto kami harus zero accident. Jangan sampai ada apa-apa. Amin. Ya, mudah-mudahan mohon doanya saja. Iya, kalau untuk saat ini kan masih zero accident dan kita harapkan semoga pokoknya sampai selesai ini tidak ada masalah ya, zero accident dan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ini Ibu, kalau misalnya Ibu mengatakan tadi bahwa tenaga pekerja dari PT Utama Karya ini kan tetap menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang seperti apa yang diterapkan? Ya, protokol kesehatan yang dilakukan kalau di office itu kita menyiapkan cuci tangan ya di depan sebelum tamu atau pekerja masuk, kemudian menggunakan masker, menyiapkan juga hand sanitizer, kemudian untuk pekerja yang di lapangan misalnya ada yang masuk dari pekerja baru, kita harus cek dulu. Cek dulu, kemudian kalau ternyata terindikasi, nah dia harus diisolasi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang kejadian seperti itu. Jadi benar-benar hijau, alhamdulillah mereka juga patuh, taat terhadap tata cara dan protokol COVID ini yang membanggakan buat kami semua yang memandu mereka untuk kerja di lapangan. Luar biasa memang. Luar biasa sekali, sungguh ya. Oke, Biasa. Ibu Tuti, ini setelah jalan tol Bengkulu Palembang, mungkin nih masyarakat Bengkulu akan mengusulkan jalan tol Bengkulu Lampung ya. Nah, karena Lampung ini kan merupakan jalur vital dan sering dilalui dan mungkin masyarakat Bengkulu ingin sekali ya adanya jalan tol agar cepat nantinya ketika di perjalanan, kemudian juga aksesnya lebih mudah seperti itu. Nah, apakah ini akan dilirik dari PT Utama Karya untuk next selanjutnya proyeknya? Iya, kalau terkait dengan ruas jalan berikutnya, ini kan untuk ruas jalan tol Trans Sumatera ini kan Utama Karya mendapatkan penugasan dari pemerintah, ya kan? Nah, kita selesaikan dulu tugasnya yang sesuai dengan Perpres 100 dan 117. Ini kan luar biasa panjangnya juga, dari Bakauni sampai dengan Aceh itu kurang lebih 2.900 km, ya kan? Nah, mudah-mudahan waktu berjalan kalau memang menginginkan Bengkulu Lampung tadi ya, Bengkulu Lampung ya, mudah-mudahan ini juga diakomodir oleh pemerintah bahwa ini juga dilirik untuk bisa dibangun. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Dilirik untuk investasi masa depan nih. Ya betul, kan nggak ada salahnya kalau semua terbuka ya. Jalan semuanya bisa dilalui, kemudian arus lalu lintas barang dari kota ke kota ini juga karena infrastrukturnya bagus, mungkin lancar sehingga ekonomi semuanya itu bisa bergerak dan tumbuh kembang gitu. Harapannya kan seperti itu. Baik. Ya. Luar biasa sekali. Nah, Ibu Tuti,
mungkin beberapa waktu lalu sempat viral ya, sempat viral mungkin di media sosial, di beberapa media ada pengguna sepeda ataupun pesepeda menerobos jalan tol di salah satu tol di luar Di Sumatera Jawa. di Pulau Iya. Jawa seperti itu. Iya. Nah, mungkin Ibu Tuti bisa jelaskan bagaimana nanti diperuntukkan untuk apa jalan tol yang adanya nanti Trans Sumatera ini seperti apa untuk Iya. masyarakat Bengkulu? Ya, sesuai dengan PP itu bahwa jalan tol ini memang hanya diperuntukkan untuk kendaraan beroda 4 atau lebih. Iya. Jadi tidak untuk kendaraan beroda 2. Nah, ini memang sudah diputuskan demikian dan memang sudah diatur demikian bahwa jalan tol itu memang peruntukannya untuk kendaraan yang beroda 4 atau lebih. Iya. Tidak boleh karena di situ juga kecepatan kendaraannya juga tinggi. Jadi kan bahaya juga kalau ada kendaraan-kendaraan yang lebih seperti sepeda, motor kayak gitu itu kan bahaya gitu. Berarti untuk kendaraan beroda 4 atau lebih ya? Atau lebih ya. Nah, ini juga boleh didengar nih untuk masyarakat Bengkulu, jangan sampai nantinya jadi viral Iya, juga. betul ya. Untuk menggunakan jalan tol dengan sebaik mungkin dan ingat untuk pengendara kendaraan roda 4 ataupun lebih seperti itu. Ibu Tuti sendiri ini sudah berapa tahun berkecimpung di PT Hutama Karya ini, Bu? Sudah cukup lama. Sudah cukup lama ya? Berapa tahun kira-kira? Ya, kalau tahunnya ya saya mulai bergerak di tol ini ikut di Hutama Karya itu dari pembangunan tol yang Lampung, Bakauni Bakauni. Nah, ini saya juga sudah melakukan kegiatan di sana untuk tetap bagaimana ini bisa terlaksana. Saya di Hutama Karya seperti itu. Sudah berapa? Program ini dapat berjalan lancar. Tentunya dengan melakukan memanage kemudian mengendalikan yang biasa kita sebut adalah BMW, biaya, mutu, waktu. Artinya biaya terkendali, mutu nomor 1, kemudian waktu tepat. Jadi nggak terlalu molor gitu. Kalau bisa cepet, kenapa tidak kan gitu. Ya. Biaya terkendali, mutu Ya. nomor 1, waktu tepat waktu. Yes, gitu. Luar biasa ini ya. Dan lebih banyak sukanya daripada dukanya. Betul, iya. Baik. Nah, pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi berbincang bersama Bu Tuti mengenai tema kita di hari ini. Namun usai jeda berikut tetap bersama kami. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 21 September 2020 dengan tema kita Progres Pembangunan Jalan Tol Palembang Bengkulu. Masih bersama dengan Project Director PT Hutama Karya Ibu Sri Hastuti Hadiningsi. Ibu Tuti, lanjut lagi kita. Siap, ya. Tadi sudah mari. menjelaskan ya, Ya. bagaimana progres pembangunan jalan tol ini dan kemudian apa sih kendalanya. Nah, mungkin yang terakhir Bu Tuti, Ya. apa target dan harapannya untuk PT Hutama Karya dan harapannya untuk pembangunan ruas jalan tol ini? Ya. Target dari Hutama Karya tentunya secara umum kami dapat melaksanakan penugasan ini, penugasan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, kemudian dapat digunakan oleh masyarakat dan menghidupkan atau membuat daerah-daerah sekitarnya menjadi tumbuh kembang lebih baik. Kemudian harapannya dari saya untuk Hutama Karya dan tentunya Hutama Karya berharap bahwa kami dapat merangkai Nusantara, menghubungkan kebaikan dengan mewujudkan jalan tol Trans Sumatera. Kurang lebih itu harapannya. Itu harapan dan Iya, target ke iya, depannya iya, ya. betul, Dan betul. semoga kita doakan semoga Amin. sampai akhir ruas jalan tol ataupun pembangunan Trans Sumatera ini dapat terselesaikan dengan baik Amin, tanpa ada amin, kendala-kendala yang amin, berarti ya. Iya, amin. Oke, terima kasih Ibu Tuti. Sama-sama. Sukses selalu ya. Amin, insyaallah. Kita harapkan yang terbaik pokoknya Iya. untuk PT Hutama Karya, sukses selalu dan kemudian Amin. untuk
jalan tolnya dapat terselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Siap, Baik, terima kasih Bu Tuti atas waktunya. Sama-sama, iya terima kasih, sama-sama. Iya, itu dia tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan Ibu Tuti di hari ini, di pagi hari ini mengenai progres pembangunan jalan tol Bengkulu Palembang. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana progresnya yang telah dilakukan kurang lebih dimulai September 2019 sampai sekarang dan ditargetkan untuk ruas jalan yang pertama yaitu Bengkulu Taba Penanjung akan diselesaikan 2021 dan kita harapkan semoga progresnya dapat cepat terselesaikan dengan baik dan kemudian juga sesuai dengan target. Saya Indah Septirisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak.